Assalamualaikum teman-teman. Apakah kalian sudah siap belajar? Sebelum mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Bagaimana kalian kabarnya hari ini? Sehat? Sakit? Atau ada yang sedih? Ibu harap kalian akan selalu sehat ya. Apakah ada teman kalian yang gak masuk? Jika ada yang sakit, mari berdoa supaya cepat sembuh. Anak-anak, hari ini kita belajar IPA. Yuk semangat! IPA itu seru, karena hari ini kita bisa tumbuhan dan bagaimana tumbuhan membuat makanan. Dengan belajar IPA, kalian jadi lebih tahu cara menjaga lingkungan dan memahami dunia di sekitar kita. Bagaimana tumbuhan dapat tumbuh dan berkembang? Seperti halnya makhluk hidup lain, tumbuhan juga memiliki bagian-bagian yang penting. Coba kalian perhatikan gambar tumbuhan di samping ini. Jika dilihat dengan jelas terdapat akar, batang, daun, buah, dan bunga. Akar tumbuhan berada di dalam tanah dan memiliki peran yang sangat penting. Akar berguna untuk menyerap air dan mengambil makanan dari tanah sehingga tumbuhan dapat tumbuh dengan baik. Selain itu, akar juga membantu menegakkan tumbuhan agar tidak mudah roboh. Akar terus mencari air di dalam tanah sehingga tumbuhan tetap hidup meskipun cuaca panas. Air dan makanan yang diserap akar akan dikirimkan ke batang, daun, bunga, dan buah. Jika akar rusak, tumbuhan bisa layu karena tidak mendapatkan cukup air. Akar bekerja diam-diam setiap hari dan menjadi bagian penting yang membuat tumbuhan tetap sehat dan kuat. Jenis akar. Akar serabut contohnya jagung, padi, kelapa, pepaya, dan anggrek. Akar tunggang contohnya wortel, ubi jalar, dan pohon mangga. Batang merupakan tempat keluarnya daun, bunga, dan buah. Batang juga berperan dalam pengangkutan air dan zat makanan dari akar ke daun. Batang juga berfungsi untuk mengedarkan mineral dan air yang diserap akar, serta zat makanan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tubuh. Selain itu, batang membantu tumbuhan berdiri tegak sehingga dapat tumbuh dengan stabil dan kuat. Melalui batang, tumbuhan mampu menjangkau cahaya matahari yang diperlukan untuk proses fotosintesis. Batang juga dapat menjadi tempat penyimpanan cadangan makanan yang dihasilkan tumbuhan, sehingga dapat digunakan saat tumbuhan membutuhkan energi tambahan. Di dalam batang terdapat jaringan khusus yang memungkinkan proses pengangkutan dan penyimpanan ini berjalan dengan baik. Dengan peran-peran tersebut, batang menjadi salah satu bagian tumbuhan yang sangat penting untuk menunjang kelangsungan hidup tumbuhan. Batang kayu, batang yang keras dan kuat, biasanya terdapat pada pohon besar. Contoh, pohon jati, pohon mangga, pohon rambutan. Batang basah. Batang yang lunak, berwarna hijau, dan berair, terdapat pada tumbuhan kecil. Contoh, bayam, kangkung, seledri. Batang rumput. Batang yang kecil, panjang, dan beruas-ruas, dimiliki oleh berbagai jenis rumput. Contoh, padi, jagung, ilalang. Daun banyak mengandung zat warna hijau yang disebut klorofil. Daun terdiri atas tangkai daun dan helaian daun. Di samping bagian-bagian tersebut, ada beberapa jenis tumbuhan yang mempunyai pelepah pada daunnya. Daun pun mempunyai susunan tulang daun. Selain itu, daun menjadi tempat terjadinya proses fotosintesis, yaitu proses tumbuhan membuat makanan dengan bantuan cahaya matahari. Melalui daun, tumbuhan juga melakukan pertukaran udara dan menguapkan air ke lingkungan. Bentuk dan ukuran daun dapat berbeda-beda, namun semuanya memiliki peran penting untuk membantu tumbuhan tumbuh dengan baik. Daun sejajar. Tulang daun tersusun sejajar dari pangkal hingga ujung. Contoh, jagung, padi. Daun menjari. Tulang daun menyebar seperti jari tangan. Contoh, pepaya. Ketela pohon. Daun menyirip. Tulang daun tersusun seperti sirip ikan. Contoh, mangga, jambu. Daun melengkung.
Tulang daun melengkung mengikuti bentuk helaian daun. Contoh, lili, genjer. Bunga sangat penting untuk perkembangbiakan tumbuhan karena pada bunga terdapat alat-alat reproduksi, yaitu putik dan benang sari. Bunga memiliki bentuk yang sangat variatif dan berwarna-warni, memberikan daya tarik untuk menarik perhatian kupu-kupu dan serangga untuk hinggap dan membantu proses penyerbukan. Selain berfungsi sebagai alat perkembangbiakan, bunga juga menjadi awal terbentuknya buah dan biji. Setelah proses penyerbukan terjadi dan putik dibuahi, bunga akan berkembang menjadi buah yang di dalamnya terdapat biji sebagai calon tumbuhan baru. Karena perannya yang sangat penting, kehadiran bunga menjadi salah satu bagian utama dalam siklus hidup tumbuhan. Bagian tubuh bunga. Mahkota bunga. Kelompat bunga. Dasar bunga. Tangkai bunga. Bakal biji. Tangkai putik. Kepala putik. Benang sari. Kepala sari. Buah merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi melindungi biji. Buah ada yang berdaging, contohnya buah mangga dan buah apel. Buah terdiri atas daging buah dan biji. Bagian yang dimakan biasanya daging buahnya. Biji merupakan hasil dari pembuahan yang terjadi akibat penyerbukan antara serbuk sari dan putik. Jika biji ditanam akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Contohnya buah berbiji satu alpukat mangga dan rambutan. Contohnya buah berbiji banyak tomat, pepaya dan semangka. Contohnya buah tidak berbiji nanas dan kelapa. Bagaimana tumbuhan mendapatkan makanannya? Tumbuhan membutuhkan cahaya matahari. Energi cahaya dari matahari diserap oleh daun. Selanjutnya, pada daun ada bahan spesial yaitu klorofil. Bahan tersebut menangkap cahaya untuk proses fotosintesis. Klorofil berwarna hijau dan memberikan warna hijau pada daun. Air yang tersimpan di tanah akan diserap oleh akar dan disalurkan oleh batang sampai ke daun. Karbon dioksida akan diserap daun. Gas yang dihembuskan manusia adalah karbon dioksida. Setelah semua bahan terkumpul, daun akan melakukan fotosintesis. Proses ini dilakukan di daun bernama kloroplas. Hasil dari fotosintesis berupa karbohidrat dan oksigen. Sebelumnya kita sudah belajar materi, sekarang Ibu punya sedikit kuis. Perhatikan soalnya dan jawab dengan benar, ya. Pertanyaan 1. Fungsi utama akar pada tumbuhan adalah A. Mengangkut air dan mineral. B. Menyimpan air dan mineral. C. Menyerap air dan mineral. D. Menyimpan cadangan makanan. Jawabannya adalah C. Menyerap air dan mineral. Pertanyaan 2. Fungsi mulut daun pada tumbuhan adalah A. Membuat makanan. B. Menyerap air hujan. C. Mendapat zat-zat mineral. D. Proses penguapan. Jawabannya adalah D. Proses penguapan. Pertanyaan 3. Bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai pengangkut atau alat transportasi adalah A. Daun. B. Batang. C. Akar. D. Bunga. Jawabannya adalah B. Batang. Tadi kita belajar tentang bagian tubuh tumbuhan. Yuk kita ulangi bagian tubuh tumbuhan. Akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Supaya lebih ingat yuk, kita menyanyikan bagian tubuh tumbuhan. Mari kita belajar bagian tubuh tumbuhan. Ada akar dan batang, bunga, buah, dan daun. Itulah bagiannya, sekarang ke fungsinya. Ayo, ayo, ayo kita lanjutkan. Akar menyerap air mineral dari tanah. Batang yang menghantarkan ke seluruh bagian. Bunga
Perkembangbiakan buah simpan makanan, lalu daun berfotosintesis. Bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah materi hari ini sulit? Tak terasa sudah sampai di akhir pembelajaran. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum, sampai ketemu di minggu